Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Oke, hari ini kita mau mulai belajar. Sebelumnya boleh dirapiin lagi tempat duduknya supaya pelajaran hari ini bisa lebih fokus, kita bisa nangkep materi yang akan disampaikan. Ini Bella sama Widi kenapa? Oke, ketua kelas boleh pimpin doa dulu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, maka kita berdoa untuk anak-anak masing-masing mulai. Telah selesai. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita mau belajar tentang fotografi dan jenis-jenis kamera di mata pelajaran fotografi dasar. Namun sebelum kita masuk, Alif boleh disimpan dulu HP-nya. Boleh kita fokus dulu ya ke materi yang akan dijelaskan. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu pengen nanya dulu, pernah nggak sih kalian melakukan kegiatan fotografi? Boleh dari Bella deh. Biasanya pernah motoin apa nih, Bella? Aku pernah foto makanan. Oke, makanan. Widi? Pesawat terbang. Oh, pesawat ya. Alif? Tanaman. Tanaman. Putri? Semua hal yang aku lihat. Oh, kalau Arif gimana nih? Aku bisa dapat kucing. Oke, berarti kalau tadi yang saya dengerin, saya dapat dari kalian ada yang pernah foto makanan, ada yang pernah foto benda juga dari tanaman ataupun pesawat, terus foto hewan juga, tadi pernah foto juga apa aja yang dilihat oleh mata gitu ya, yang kelihatan indah gitu. Nah, itu semua tuh merupakan kegiatan fotografi. Pernah juga jadi tren gitu ya, kayak tadi foto makanan. Mungkin dulu ada trennya di mana kita foto makanan dulu sebelum makan, terus nanti kita upload di media sosial kayak misalnya Instagram ataupun media sosial lainnya. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari hasil kegiatan fotografi itu. Nah, fotografi sendiri itu apa sih? Nah, fotografi itu merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu fotografi. Nah, fotografi ini itu berasal dari bahasa Yunani. Ada dua kata, yang pertama ada fotos, yang kedua atau cahaya. Yang kedua itu ada grafo atau melukis. Jadi bisa disimpulkan bahwa fotografi merupakan proses melukis dengan menggunakan media cahaya. Bella, media boleh fokus. Oke. Jadi secara umum, fotografi itu merupakan proses untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya, boleh dari matahari ataupun sekarang kita ada bantuan lampu yang mengenai objek tersebut pada media yang peka terhadap cahaya. Nah, kayak tadi kalian melakukan kegiatan fotografi, biasanya pakai alat apa nih? HP. Nah, di HP itu kita buka apa sih supaya kamera ya? Nah, di sini ada kamera tuh, kelihatan kan ada orang lagi ngebidik objek pakai kamera. Nah, setelah kita mengetahui apa itu fotografi, kita akan mengetahui tentang jenis-jenis kamera. Nah, kalau untuk jenis-jenis kamera apa aja nih yang kalian ketahui? Mirrorless. DSLR kan, Bu. DSLR. Oke. Mirrorless. Kamera HP, benar sih. Terus ada. Oke, nah yang kalian sampaikan tadi tuh benar semua ya, itu merupakan jenis-jenis kamera yang ada di dunia ini. Nah, jenis-jenis kamera itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan teknologi dan yang kedua ada sistem kerjanya. Nah, kita masuk ke yang jenis kamera berdasarkan teknologi dulu. Di sini ada kamera view. Kita pernah nggak sih ngalamin masa kamera view ini? Kayaknya enggak ya? Belum ya. Mungkin kita bisa temuin ini di museum kali ya. Iya. Ya, terus ada kamera TLR atau twin lens reflex. Ini juga kayaknya kita belum menggunakan kamera ini. Terus ada kamera SLR atau single lens reflex. Pernah lihat kamera ini? Sering ya. Mungkin kita juga udah pernah menggunakan kamera yang kayak gini. Oke. Terus ada kamera range finder. Terus ada kamera electronic live view atau yang tadi disebutin kamera mirrorless. Terus ada kamera polaroid yang tadi disebutin sama Widi. Kalau misalnya kita udah ngejepret objeknya, nanti bakalan keluar kertas film. Terus tunggu beberapa lama bakalan ada hasil gambarnya yang keluar kan. Terus ada kamera pocket. Pernah ngalamin masa ini? Menggunakan kamera pocket? Pernah ya? Mungkin pas masih SD, TK gitu ya, pernah.
Oke, jadi itu jenis-jenis kamera berdasarkan teknologinya. Jadi ada yang dari zaman dahulu sampai yang sekarang. Oke. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, tadi dari teknologinya ya. Sekarang kita ke jenis kamera berdasarkan sistem kerjanya. Di sini ada kamera analog. Tadi ada yang nyebutin kan kamera analog? Oh iya, ya ada. Nah, jadi kamera analog itu adalah kamera. Nah, kamera analog itu adalah kamera yang dalam teknik pengambilan gambarnya melalui cahaya yang tertangkap oleh lensa, kemudian disimpan dalam film seluloid. Kamera ini biasanya sering disebut kamera film. Nah, terlihat ya di sebelah kanan kalian, di situ ada bagian-bagian kamera analog, tempat untuk menaruh kertas film, terus ada tempat untuk penggulung filmnya juga. Di sini pernah ngalamin pakai kamera analog? Pernah lihat ya. Nah, ini kamera analog yang belum ada hasilnya atau belum ada objek yang udah difotonya. Nah, ini hasil atau kertas film yang udah ada gambar fotonya gitu. Nah, biasanya untuk pernah lihat lah ya, bikin punya orang tua gitu. Nah, ini prosesnya tuh gak mudah gitu, kayak butuh proses yang lama untuk nanti bisa dapetin hasil foto yang sesuai dengan minat kita. Kamera analog ini juga akhir-akhir ini sedang tren gak sih? Kayak banyak anak-anak yang sekarang lagi pada beli kamera analog buat ya karena tren itu, jadi mereka pada ya coba-coba untuk Dari filter Instagram juga ada. iya, nah itu salah satu tren juga kan karena penggunaan kamera analog ini gitu. Nah, itu kamera analog sendiri. Terus ada kamera digital yang kayak tadi lebih sering disebutin oleh kalian, kayak kamera DSLR, mirrorless dan sebagainya. Jadi kamera digital itu sendiri adalah kamera yang cara pengambilan gambarnya itu secara digital dengan menggunakan media penyimpanannya itu berupa memori melalui sensor. Nah, kamera digital ini dapat menghasilkan gambar yang cepat. Jadi kalau tadi di kamera analog prosesnya lama kan, kayak kita harus udah full nih misalnya roll filmnya, kita bawa ke misalnya toko Fujifilm gitu untuk dicuci kertas filmnya. Nah, belum tentu itu prosesnya pasti lama gitu. Nah, kalau pakai kamera digital ini prosesnya tuh cepet, kayak kita sekali ngejepret terus nanti kita bisa lihat hasil fotonya secara langsung melalui LCD yang dibalik atau di bagian sampingnya ini ya. Nah, terus juga mudah untuk memindahkan hasil atau transfer. Nah, transfer ini mungkin di kamera mirrorless saat ini itu udah banyak yang terhubung sama aplikasi di HP. Jadi kita bisa lebih cepat untuk proses transfernya. Jadi dari kamera digital ini ada 3 komponen penting. Yang pertama ada sensor kamera, yang kedua ada layar LCD, kemudian ada media penyimpanan. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Belum ya? Oke, kita lanjut lagi. Dari kamera digital tadi, ternyata ada klasifikasinya lagi nih. Yang pertama ada profesional video kamera. Biasanya pernah lihat kamera kayak gini di mana? Film. Atau TV, pernikahan. Oke, jadi biasanya kamera ini lebih sering dipakai untuk yang event besar gitu ya, atau kayak misalnya lagi broadcasting, acara-acara besar. Nah, itu kita pakai film kamera ini. Jadi namanya itu profesional video kamera, di mana kamera ini itu memiliki sensor bayangan yang beragam. Jadi dia bisa merekam bayangan yang bergerak kayak tadi, bisa merekam video juga. Tuh. Selanjutnya ada kamera digital pocket tadi. Memang kamera ini didesain dengan ukuran yang kecil supaya bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi untuk pengambilan gambar sehari-hari juga akan lebih sering digunakan. Terus selanjutnya ada kamera digital prosumer. Ini beda dengan kamera DSLR karena perbedaannya sebenarnya ukurannya lebih kecil. Terus nanti ada beberapa fitur kameranya juga yang tidak sebaik dengan kamera DSLR. Tuh, nah di sini ada kamera DSLR itu sendiri atau digital single lens reflex. Ini merupakan kamera profesional yang memiliki pengaturan yang lebih kompleks. Mungkin di sini ada yang
aperture atau shutter speed? Nah, Pernah dengar ya? Atau yang pernah foto dengan mode manual pasti tahu hal itu ya. Nanti kita bakalan belajar lebih jauh tentang penggunaan 3 komponen ini. Putri boleh bangun? Oke, kita fokus ke materi lagi ya. Oke, dari yang tadi ada DSLR, ada juga kamera mirrorless. Sebenarnya ini fungsinya nggak jauh beda dengan kamera DSLR, tapi kalau misalnya di kamera mirrorless ini, dia cara penggunanya berbeda gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ya deh, boleh Bella. Tadi ada 2 klasifikasi jenis kamera. Ada 2 jenis klasifikasi kamera nih, apa aja? Yang ini bukan mirrorless sama DSLR. Bukan, tadi tuh. Oke, balik. analog digital. Iya. Begitu, baliknya udah nyerobot. Oke, nah itu merupakan klasifikasi dari jenis-jenis kamera berdasarkan sistem kerjanya ya. Kalau tadi yang analog sama digital itu, tapi kalau misalnya jenis klasifikasinya sendiri tadi ada berdasarkan teknologinya sama ada sistem kerjanya. Nah, untuk minggu depan sebelumnya Ibu nanti bakalan bikinin GCR buat kalian, Google Classroom. Nanti kalian bisa upload foto apa aja yang udah pernah kalian ambil. Kayak tadi mungkin pernah foto hewan, makanan, itu kalian boleh upload di GCR itu. Nanti kita boleh review di pertemuan selanjutnya. Boleh foto selfie nggak, Bu? Enggak dong, karena konsepnya kita fotoin sesuatu, fotoin benda, fotoin orang lain mungkin, atau fotoin hewan. Boleh. Itu kameranya harus pakai atau malah pakai kamera HP? Boleh pakai kamera HP ya untuk saat ini. Minimal fotonya berapa, Bu? Enggak dong. Nanti 3. Enggak. Tenang. Nanti 3 foto aja. 3 foto, kalian boleh pakai HP ataupun yang punya kamera boleh pakai kameranya buat ngambil objek foto yang kalian mau. Oke, mungkin itu dulu pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.